Jangan pikir negatifnya, saudara, pikir positifnya ya. Ya, supaya semakin diberkati. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini saya sengaja memilih dan Tuhan taruh di hati saya. Kita akan sedikit bicara tentang, saya coba maaf kalau salah ya, tapi ini topiknya. Do we love Jesus? Ya. Do we love Jesus? Saudara, ini sebuah pertanyaan yang harus benar-benar kita jawab sendiri, saudara ya. Kita memiliki definisi mungkin yang berbeda, kita memiliki definisi yang bermacam-macam tentang sejauh mana kita mendeskripsikan apa yang disebut dengan love. Tapi hari ini, saudara, saya ingin kita kembali melihat dan mengurai secara tegas apa sebenarnya atau bagaimana sebenarnya kita mendeskripsikan cinta itu, ya. Apa sebenarnya atau bagaimana kita mendeskripsikan cinta? Kita mulai dengan Yohanes pasal 21 ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-17. Saya baca buat kita semua, saudara perhatikan dengan baik. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Di dalam terjemahan yang lain, Yesus berkata, He said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Do you love me? Ini kisah yang cukup populer, sangat populer bahkan yang kita mengerti, bahkan ada pembacaan sebelumnya dikatakan, Yesus bertanya kepada Simon, Simon apakah engkau mengasihi aku? Kedua kali Yesus bertanya lagi, Simon apakah engkau mengasihi aku? Dan ini pertanyaan ketiga kali Yesus berkata, Simon apakah engkau mengasihi aku? Kita tidak akan melihat atau mengeksplor tentang hubungan atau percakapan antara Simon dan Yesus pada bagian ini, tapi saya ingin mengambil bagian ketika Yesus bertanya kepada Simon, do you love me? Sehingga secara confident saya berkata kepada pertanyaan ini juga, itu menjadi pertanyaan buat kita semua. Do we love Jesus? Do we love Jesus? Mari saudara, silakan kita menjawab pertanyaan ini. Saudara, di dalam Alkitab bahasa Indonesia, kita mengenal kata kasih dan cinta. Jadi ada korespondensi bahasa yang memberikan seolah-olah ada perbedaan. Ya, ada kata kasih, ada kata cinta. Dan ketika kita bicara tentang cinta, itu selalu memberikan suasana yang berbeda. Mata yang berbinar-binar, hati yang bergelora gitu. Tapi kalau kita bicara tentang kasih, seolah-olah itu biasa aja, caring. Segala sebuah relasi. Tapi tidak sedalam bagaimana kita memahami apa sih itu cinta. Tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan hanya satu kata, love. Love. Jadi hari ini saudara, ketika saya bicara tentang kasih itu berarti love. Itu berarti cinta. Nah, saya ingin supaya kita jangan seolah-olah merampas bagian dari makna cinta itu hanya dalam hubungan romantisme. Tidak, ya. Kita akan lihat itu perlahan-lahan. Cinta, sekali lagi, cinta. Do you love me? Kata Yesus. Jadi menggunakan kata love, ya. Itu yang lebih familiar, itu yang lebih populer buat kita semua. Dan itu yang lebih memberi makna menggelitik mungkin, ya. Apalagi kalau anak-anak muda begitu dengar kata cinta, wow, gitu kan. Begitu juga dengan orang tua yang sudah menikah, begitu dengar kata cinta, seolah-olah dibawa kembali pada waktu muda. Tapi hari ini harus tetap ada cinta. Iya kan Maya? Iya, puji Tuhan. Iya, keren. Gitu kan? Dong. Iya, harus gitu. Ya. Jadi tidak ada istilah kejenuhan di situ. Cinta, kalau kita bicara cinta, cinta adalah sesuatu yang sangat kuat, saudara. Bahkan cinta adalah alasan yang paling besar sehingga kita menerima keselamatan. Sekali lagi, cinta ada alasan yang paling besar untuk kita mengalami keselamatan. Yohanes 3:16 jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal.
karena begitu besar kasih atau cinta. Jadi alasan cintalah yang membuat kita, saya dan saudara, mengalami keselamatan. Cintalah yang memungkinkan Anda dan saya hari ini bisa duduk, beribadah, kita buat keputusan dari rumah, membuat keputusan terbaik selama hidup kita. Sadarkah kita bahwa waktu kita buat keputusan datang beribadah setiap hari Minggu, maka Anda telah membuat keputusan yang paling penting dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena ternyata tidak semua orang bisa datang ke gereja. Tidak semua orang Kristen bisa datang ke gereja. Tidak semua orang Kristen mau datang ke gereja. Bahkan tidak semua orang yang mau datang ke gereja kemudian dapat datang ke gereja. Di Indonesia ada orang pingin ke gereja, tapi tidak dimungkinkan karena keadaan dan seterusnya. Sebut aja contoh berapa tahun yang lalu ketika COVID melanda, pingin banget ke gereja. Baru waktu COVID, saya bisa dengar jemaat berkata begini, Om pingin banget ke gereja, tapi nggak boleh. Lalu kemudian hari ini kita bisa dengan bebas dan merdeka untuk bisa datang beribadah. Sekali lagi alasannya hanya satu, cinta Tuhan dalam hidup kita. Jadi cintalah yang memungkinkan kita semua ada pada hari ini. Dan saudara tahukah kita bahwa manusia rohani kita tidak saja sekedar diperkenalkan untuk mengalami keselamatan, tapi manusia rohani kita, perjalanan iman dari titik percaya kita adalah produk dari cinta Allah dalam hidup kita. Jadi Anda, saya, kita adalah produk dari cinta Tuhan dalam hidup kita. Bukan yang lain. Kita tidak sekedar diciptakan seperti ciptaan makhluk atau yang lain, tidak. Tapi kita diciptakan dari dasar kasih Allah. Kita akan lihat nanti alasannya. Jadi Tuhan mendesain, bahkan Tuhan mendesain cinta itu dan meletakkan itu di dalam setiap sel dari kehidupan manusia. Di dalam jiwa kita, Tuhan meletakkan, Tuhan menanam cinta. Dan Tuhan menghidupkan cinta itu di dalam diri kita, sehingga kita bisa menikmati sensasi dari cinta yang sebenarnya. Demikian unik cinta itu. Demikian powerful cinta itu. Sampai kita sudah melihat, bahkan mungkin ada beberapa di antara kita, bagaimana mereka mencintai hewan peliharaannya. Sedemikian rupa. Bahkan ada orang-orang terkenal yang sengaja buat istana untuk hewan peliharaannya. Waduh, cinta tapi mahal. Tapi apakah cinta hanya seperti itu? Bukan, itu hanya percikan kecil dari ekspresi sebuah cinta yang dipahami oleh banyak orang. Cinta dalam realitas hidup itu bisa menghidupkan kita atau bisa membunuh. Cinta realitasnya seperti itu. Ada orang yang benar-benar akan bergairah karena alasan cinta. Tapi ada orang yang berani bisa membunuh bahkan karena alasan cinta. Karena alasan cinta. Jadi kita tidak boleh main-main dengan cinta. Jadi anak-anak muda jangan main-main dengan cinta. Ya, jangan main-main dengan cinta. Ya. Saudara perhatikan bahwa setiap film yang bertema cinta, waduh, itu beberapa episode pun itu selalu menarik ditonton. Benar apa betul? Yang suka nonton drama Korea, mau sekian episode pun pokoknya kalau temanya tentang cinta udah ditonton aja deh. Udah deh lupa kuliah pokoknya. Pokoknya mau sampai pagi pun nonton. Sampai dibela-belain film, tapi yang nangis yang nonton, saudara. Demikian powerfulnya itu. Ya. Nonton drama Korea, nonton film, udah tahu itu film. Bukan kisah nyata, tapi kita bisa dibuat nangis. Kita. Demikian powerfulnya, bahkan di dalam film laga pun, gambar awalnya orang sudah berantem pegang senjata. Masih harus disisipi dengan cerita cinta. Karena daya tarik dari cinta itu yang sangat kuat. Sangat kuat. Sekali lagi, Tuhan yang mendesain itu ada di dalam diri setiap manusia. Untuk manusia dapat
mengalami, merasakan itu. Saudara, kita kenal bahwa semua manusia memiliki free will, kehendak bebas, ya. Saudara familiar itu ya. Kita manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Ya, kehendak bebas untuk memilih dan seterusnya. Tapi tahu nggak kita, alasan kenapa manusia diciptakan dengan kehendak bebas? Etika tertinggi dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah cinta. Itu moral yang paling tinggi. Dan alasan kita diberikan kehendak bebas, supaya kita dapat mencintai Tuhan dengan tulus. Hanya orang yang memiliki kebebasan atas dasar kehendak dan keputusan sendiri yang dapat merasakan cinta itu dengan tulus, dengan benar, dengan baik. Cinta yang terpaksa selalu itu palsu. Cinta yang terpaksa itu selalu manipulasi. Ya, dulu di Indonesia ada film Siti Nurbaya ya, Datuk Maringgi. Ya usia-usia saya tahulah itu. Ya. Kisah tentang cinta yang dipaksakan, cinta tapi dipaksakan. Cinta yang terpaksa atau dipaksakan itu selalu tidak enak, tidak baik, tidak sesuai dengan definisinya. Jadi kalau Anda dan saya punya kehendak bebas, alasannya satu, supaya Anda bisa mencintai Tuhan. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Jadi Tuhan memberikan cinta kepada kita bukan atas dasar supaya kita bisa membangun relasi dengan sesama saja, tidak. Kita lihat alasannya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Jadi cinta adalah hubungan yang paling dasar. Cinta adalah hubungan yang paling tinggi antara manusia dengan Tuhan. Itu cinta. Itu cinta. Dan saya ingin kita mengkonstruksi kembali tentang bagaimana sih pikiran kita tentang cinta itu. Apa seharusnya cinta itu? Bagaimana seharusnya cinta itu? Saya sudah katakan tadi demikian kuatnya cinta itu. Sampai di Indonesia ada istilah cinta itu buta. Ada orang yang senang loh dengan itu. Saking dia sayangnya cinta itu buta. Pokoknya yang lain enggak deh. Pokoknya cinta. Aku sedang belajar, ingat kamu. Aku sedang tidur, ingat kamu. Itu cinta. Demikian kuatnya cinta mempengaruhi seseorang, ya, sehingga mengubah. Kita akan lihat itu. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan begini, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab perhatikan, kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Perhatikan baik. Dikatakan di sini, cinta berasal dari Allah. Jadi kalau Anda punya pacar dan Anda mencintainya, Anda harus ingat dan sadar bahwa Tuhan yang taruh kemampuan untuk mencintai dan kemampuan untuk menikmati cinta itu. Ingat baik-baik itu. Ya. Jadi cinta itu bukan milik kita sendiri. Tapi cinta itu diberikan oleh Tuhan, didesain oleh Tuhan untuk hidup kita supaya kita bisa mencintai. Cinta, ekspresi cinta kita adalah wujud dari kehendak bebas, kehendak merdeka kita terhadap sesuatu dan terhadap Tuhan terutama. Jadi hati-hati dengan cinta. Ya, jangan salah mencintai. Jangan salah mencintai. Demikian juga dalam kehidupan sebuah keluarga yang sudah menjadi keluarga yang diawali dengan hubungan percintaan, Anda harus tetap menjaga dan merawat cinta itu sebab Tuhan yang taruh itu dalam kehidupanmu sebagai keluarga. Dan itu harus terus dirawat dengan baik sebab itulah sifat-sifat Allah yang Allah taruh dalam hidup manusia. Alkitab katakan Allah itu kasih, Allah itu cinta.
Allah itu cinta. Jadi dengan mencintai, kita menghidupkan DNA Kristus, DNA Tuhan di dalam diri kita. Di dalam diri kita. Perhatikan baik. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, kepada Simon. Simon, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus tanya. Waktu Yesus bertanya kepada Simon, Simon, do you love me? Simon bilang, iya. Ya sama lah kira-kira kalau saya tanya kepada jemaat, jemaat apakah mengasihi gembalamu? Ya kira-kira gitu kan. Atau iya. Yesus bertanya lagi kedua kali kepada Simon, do you love me? Simon bilang, iya. Kita kan suka tanya, serius. Ya. Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Lalu kita lihat apa dicatat oleh ayat itu. Nanti kita akan baca kembali ayat itu. Tapi sebelumnya, kalau saudara lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai ayat 40. Saudara baca sendiri. Kenapa ini menjadi hal yang penting untuk kita refresh kembali dalam kehidupan rohani kita. Ya, tentang cinta terutama. Ya. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Yesus dihadapkan dengan pertanyaan, apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Apa yang paling penting dari seluruh isi hukum Taurat? Yesus menjawabnya jelas. Yesus katakan yang paling penting dari seluruh isi hukum Taurat adalah cinta. Cinta yang paling penting. Oh, mungkin kita berpikir, oh kalau gitu Om, kalau cinta adalah yang paling penting, saya sudah punya. Saya nggak usah ke gereja kalau gitu, saya sudah mencintai seseorang. Sampai bela-belain saya mencintai seseorang, saya lupa ke gereja. Saudara pernah dengar ada orang saking cintanya kepada seseorang, dia lupa itu gereja. Dia abaikan. Pernah dengar? Nggak pernah dengar, alami ya. Yesus berkata bahwa yang paling penting adalah kasihi Tuhan Allahmu. Dan yang kedua yang sama pentingnya dengan itu, kasihi sesamamu manusia. Itu cinta. Makanya Tuhan kasih kamu kebebasan, Tuhan kasih kita hidup yang merdeka untuk mampu memutuskan sesuatu secara sadar. Supaya apa? Supaya kita ngerti, supaya kita bisa bertumbuh kepada apa yang paling penting dari hubungan kita dengan Tuhan adalah cinta. Mencintai. Mencintai. Itu yang Tuhan katakan mencintai. Mencintai secara benar dengan tulus. Di dalam Alkitab ada dijelaskan tentang bentuk-bentuk dari kasih. Bentuk-bentuk dari cinta. Ya, coba next slide. Kita mengenal apa itu kasih. Ya, ada storge, philia, eros, agape. Storge itu family relationship. Philia itu social relationship, eros itu marriage relationship, agape spiritual relationship. Agape itu kasih yang sempurna, kasih dalam tingkatan tertinggi. Spiritual relationship itu kasih, itu cinta. Nah, perhatikan baik. Ada persoalan yang paling sering, paling besar terjadi dalam kehidupan kekristenan. Apa itu? Persoalan terbesarnya adalah kita selalu memiliki obsesi untuk berubah dan menjadi semakin baik. Tapi banyak kali atau kadang-kali itu tidak pernah terjadi. Kita berkata, saya mau setia. Saya mau melayani. Tapi kita hadapi ada fakta orang yang setia, sebulan dia setia. Bulan kedua dia masih setia. Bulan ketiga dia mulai setengah setia. Bulan keempat dia sudah tidak setia. Kenapa? Kita punya obsesi yang baik sebenarnya. Dan karena keinginan yang kuat untuk satu tujuan obsesi tadi, sampai mencari solusi, mencari source yang lain, hanya untuk mendukung semangat dari tujuan itu. Mulai baca buku. 7 tips menjadi orang yang paling setia. 7 biar sempurna.
langkah-langkah menjadi seorang pelayan yang sukses. Dibaca semua. Tapi kenapa setelah kita membaca itu seolah-olah justru tidak pernah menghasilkan sesuatu yang permanen di dalam diri kita. Kenapa? Kenapa? Cinta yang ada di dalam diri kita, perhatikan baik. Cinta yang ada adalah sesuatu yang sangat powerful. Cinta adalah sesuatu yang sangat powerful. Next slide, coba lihat. Cinta dapat membuat seseorang berubah karena kesadarannya sendiri. Coba, yang paling mudah adalah yang sudah menikah, coba ingat pada waktu masih pacaran. Atau yang sedang pacaran, lagi fresh ya. Yang sedang pacaran. Seseorang bisa tiba-tiba berubah karena kesadaran di rumah. Malasnya minta ampun. Di rumah, beres tempat tidur aja nggak bisa. Tapi ketemu pacar, aduh ampun rajinnya. Ya, bisa tiba-tiba berubah karena kesadarannya sendiri. Supaya apa? Alasannya karena cinta di dalam dirinya. Dia supaya dapat terlihat, wah hebat berubah. Sampai orang lihat kamu berubah banget. Waktu kamu pacaran sama si A berubah banget kamu. Hebat banget. Kenapa? Ya aku sayang banget sih. Ya. Cinta bisa membuat seseorang semakin dewasa. Coba lihat, alami. Kalau lagi sama pacar, wah bawaannya wibawa, minta ampun, berusaha. Biasanya bercanda, tapi kalau udah sama pacar, jaga mulut. Biar terlihat lebih wibawa. Itu semua ada produce dari cinta. Yang mempengaruhi jiwa seseorang sampai dia bisa berbuat seperti itu. Cinta membuat seseorang menginginkan kedekatan. Cinta membuat seseorang menginginkan kedekatan. Ketemu sekali seminggu dengan pacar, itu baik bukan? Benar apa betul? Hah? Benar apa betul? Seminggu sekali ketemu pacar itu baik, bukan? Daripada enggak sama sekali ya kan? Daripada enggak sama sekali. Tapi kalau dimungkinkan ketemu setiap hari, mau enggak? Mau pasti. Kalau lagi pacaran. Kalau dimungkinkan ketemu setiap hari, ya mau pasti. Dan dia akan tetap melakukan yang terbaik. Biar nampak, kelihatan. Kalau mau hujan sekalipun, dia terobos. Bahkan dengan sengaja basah-basah sedikit, biar kelihatan ada effortnya tuh. Membuktikan, waduh kamu saking sayang, bisa dikering-kering, ya kan? Nah, itu kan? Itu cinta yang membuat seorang seperti itu. Cinta bisa membuat seorang mampu bertahan. Nggak usah masalah deh, sakit aja. Padahal nggak tahan sakit. Tapi kalau depan pacar, kalau ada luka, biasa, nggak apa-apa. Biasa aja. Begitu pacar nggak ada, itu kenapa? Karena sekali lagi karena cinta. Cinta membuat seseorang rela berkorban, mau berkorban. Kalau yang namanya cinta, dia apa aja deh. Dia mau berkorban, apa aja. Itu cinta, karena cinta pokoknya, kamu mau apa sih? Mau melakukan apa aja. Karena cinta. Saudara bisa bayangin ada kisah. Alasan cinta bisa pulang weekend ke Indonesia, keren gak saudara? Cuman weekend, pulang, alasannya cinta. Keren, tapi mahal tahu. Alasan kalau bukan karena cinta gak mungkin itu. Pergi Sabtu pulang Minggu sore. Wah hanya karena untuk kuliah besok Senin. Kenapa? Karena cinta. Kuat gak itu cinta? Mahal tapi cinta. Jangan sebut nama orang ya. Itu cinta, it's okay. Yang saya mau katakan kepada saudara, bukan soal salah tentang kita, tapi soal begitu kuat pengaruh cinta terhadap seseorang. Ya. Nah,
Berulang kali Yesus bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Saudara perhatikan baik. Kalau saudara baca kembali dalam pembacaan kita tadi, saudara akan temukan begini. Maka sedihlah hati Simon. Karena Yesus bertanya untuk ketiga kali. Sedihlah hati Simon karena Yesus bertanya untuk ketiga kali. Kadang-kadang saudara, kadang-kadang dalam hidup kita, pertanyaan seperti ini kita hadapi. Sampai perasaan kita, sampai kita tersinggung. Kamu kok nggak ke gereja? Ya sibuk. Berikut ditanya lagi sama teman, kamu kok nggak ke gereja? Iya, macam-macam ada alasan. Berikut lagi ditanya, sampai kita tersinggung. Hanya untuk diingatkan, kamu kok nggak ke gereja? Kadang-kadang itu harus terjadi hanya untuk melahirkan kejujuran dari hati kita. Kenapa kita nggak ke gereja? Kamu kok nggak melayani? Buat alasan, kamu kok nggak melayani? Kadang-kadang pertanyaan seperti itu berulang-ulang kita terima hanya untuk sampai kepada kisah Simon ini, supaya bisa menyentuh manusianya yang terdalam untuk bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya. Positif kalau kita bisa waktu ditanya, kenapa nggak melayani, kenapa nggak gereja, kenapa ini. Positif kalau kita, iya ya, saya sudah nggak ke gereja 3 minggu. Saya sudah lupa pelayanan saya. Itu puji Tuhan, puji Tuhan. Kadang-kadang harus membuat Anda sampai terganggu karena pertanyaan seperti ini. Hanya untuk menyadarkan kita tentang cinta kita kepada Tuhan. Kalau nggak diingatkan kita bisa-bisa lupa. Kita doa, Tuhan kirim atau berikan saya jodoh, biarkan saya ditemukan oleh jodohku. Biarkan saya menemukan jodohku. Kita doa Tuhan. Tuhan kasih. Tuhan kirim dan Tuhan bawa. Begitu ketemu, bayangan cintanya berubah. Hasratnya yang selama ini doanya kepada Tuhan hasratnya penuh. Tapi dia ambil itu, dia pindah kepada figur, kepada orang lain. Masih tetap cinta. Sensasi emosionalnya masih sama mungkin. Tapi itu menyimpang dari desain cinta yang Tuhan tanam di hatimu. Makanya tadi saya bilang, termasuk kepada anak-anak, Anda boleh mencintai anak, itu wajib kepada orang tua. Tapi kalau cintamu itu merampas cintamu kepada Tuhan, itu menjadi salah. Dalam metode interogasi, dalam ilmu intelijen, kadang-kadang orang diinterogasi selama berjam-jam, 9 jam sehari. Dihadapkan dengan pertanyaan yang sama, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Kenapa? Karena seseorang itu, orang itu dia berusaha untuk berbohong. Ya. Kalau dia melakukan sesuatu, dia berusaha untuk memanipulasi, untuk tidak mengatakan sebenarnya. Tapi pada titik tertentu dia akan kelelahan secara fisik dan mental, sehingga dia akan mengungkapkan kebenaran. Maka teori itu digunakan. Ditanya berulang, semakin lama ditanya berulang-ulang. Makanya sudah saya mau berkata kepada saudara, kadang-kadang kita harus disinggung. Seperti Simon, sedih hatinya. Diingatkan. Makanya kalau Anda diingatkan untuk pelayan, diingatkan tentang gereja, aduh, miskin banget cintamu kalau Anda tersinggung karena pertanyaan itu. Miskin banget mental dan karaktermu kalau Anda diingatkan tentang pelayanan dan Anda tersinggung, tidak melihat hal positif. Sebab itu cara Tuhan untuk melahirkan, menghidupkan cintamu kepada Tuhan. Tuhan sedang mengkonstruksi, mengembalikan Anda kepada konsep yang sebenarnya dari benih yang Allah tanam di dalam dirimu. Do we love Jesus? Do we love Jesus? Itu yang paling penting. Next slide. Cinta akan membuat, tadi masih seseorang kan? Ya, cinta membuat seseorang. Sekarang, cinta membuat kita berubah karena kesadaran sendiri. Kalau kita cinta Tuhan,
kita akan berubah dengan sendirinya. Karena cinta yang ada di dalam diri kita itu sangat kuat. Roh Kudus menghidupkan itu sehingga kita berubah. Cinta kita kepada Tuhan ketemu dengan cinta Tuhan itu produce something yang produktif dalam diri kita. Cinta kita kepada Tuhan membuat kita semakin dewasa secara rohani. Kalau kita cinta Tuhan, kita pasti menjadi dewasa secara rohani. Maka tadi saya bilang pertanyaan ini harus kita jawab sendiri. Kita yang harus menjawab pertanyaan berdasarkan penghayatan dan pengalaman hidup rohani kita masing-masing. Cinta membuat kita mendekatkan diri kepada Allah karena rindu. Karena cinta. Saya juga kasih contoh tadi. Cinta membuat seseorang rindu untuk ketemu. Rindu untuk ketemu. Seharusnya cinta kepada Tuhan membuat kita pingin dekat. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Itu kan? Pingin banget. Begitu baiknya Tuhan. Sampai Tuhan bahkan saya berani mau katakan begini. Sampai Tuhan memberi kita kesempatan untuk berkarir secara profesional. Berkarir dalam studi, memberikan kita kesempatan studi, kerja, aktivitas sosial. Tuhan begitu baik, Tuhan masih kasih kesempatan kita beraktivitas pada semua itu. Dan Tuhan hanya meminta kita seolah-olah ya, Tuhan hanya meminta kita hari Minggu datang ke gereja deh. Berikan waktu yang terbaik untukmu bertemu dengan Tuhan. Oke, itu bagi Tuhan. Ikut doa, ikut FOG. Dikasih. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memberi kita ruang untuk tempat kita bisa menjumpai, menemukan pribadinya. Anda mungkin akan berkata, saya kan bisa berdoa dari rumah. Ya puji Tuhan, jujur, asal jujur ya. Cinta akan membuat kalau kita benar-benar cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, paling gampang taunya dia cinta, dia suka beribadah. Itu orang cinta Tuhan. Dia senang untuk beribadah. Orang yang cinta Tuhan, dia akan mampu bertahan menghadapi tantangan. Membuat kita rela berkorban. Kalau kita tahu bagaimana mencintai Tuhan, maka kita tahu bagaimana berkorban untuk Tuhan. Untuk Tuhan yang kita cintai. Orang yang mencintai Tuhan atau kita, cinta itu akan membuat kita menghargai anugerah Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan menghargai Tuhan sudah kasih pekerjaan, kasih karir, kasih jabatan, kasih studi, kasih berkat, kasih keluarga, kasih komunitas. Itu semua anugerah yang Tuhan beri untuk Anda nikmati. Puji Tuhan. Dan orang yang cinta Tuhan, dia tahu menghargai semua itu. Sehingga karena dia telah memiliki itu dari Tuhan, dia tahu arti bagaimana dia harus mengekspresikan dengan jelas bagaimana dia mencintai Tuhan. Alkitab berkata, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Saudara, saya katakan tadi, kita punya obsesi, banyak orang punya obsesi untuk menjadi sesuatu, sehingga kita berusaha, tapi seolah-olah nggak ada hasilnya, atau tidak maksimal. Saudara, saya berkata kepada saudara begini, ada banyak hal yang gak bisa kita lakukan, yang tidak dapat kita miliki. Dengan usaha yang segala macam sudah kita lakukan. Mari, saya berkata kepada saudara, awali atau lakukan semua itu dengan dasar cinta. Cintai Tuhan. Kalau kita gak bisa menjadi seperti obsesi kita, awali dengan mencintai Tuhan dengan benar.
Kalau kita mencintai Tuhan dengan benar, maka apapun juga yang kita gumuli, yang kita doakan kepada Tuhan, Tuhan tahu memberi reward kepada orang yang dicintainya. Dan Tuhan tidak akan dengan rela melihat orang yang mencintainya dengan tulus disakiti. Benar apa betul? Tuhan tidak akan membiarkan orang yang mencintainya dengan tulus disakiti karena satu keadaan tertentu. Orang tua yang punya anak, Anda selalu kasih reward kepada anak-anak yang menyukakan hatimu tanpa ia minta, bukan? Aduh, anak saya pinter, dengar-dengaran, tiba-tiba Anda bisa kasih sesuatu tanpa dia minta. Saya berkata kepada jemaat, rahasia dari segala sesuatu tentang hidup, saya bersyukur banget Tuhan kasih rema ini. Mencintai Tuhan. Alasan dari semuanya mencintai Tuhan. Tuhan kata yang paling penting, yang terutama adalah cintai Tuhan. Dan cintai sesama. Itu wajib sudah itu. Kalau Anda nggak bisa merubah orang lain yang tidak mencintaimu, kalau Anda tidak bisa membuat orang yang membencimu berubah, cintai dia. Kalau Anda disakiti oleh orang lain dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa, cintai dia. Berat memang. Tapi tidak ada cara yang paling powerful untuk mengalahkan semua itu dengan udah cintai. Cintai aja, berat memang, tapi udah cintai aja. Anda akan lihat hasilnya. Karena cinta itu sangat powerful. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga sudah bisa baca sendiri. Alkitab berkata tentang betapa pentingnya kasih atau cinta itu. Saya berkata begini, jangan jadi alasan, ya dengar baik, jangan jadi alasan karena kita tidak menyukai seseorang, kita membenci, mendendam seseorang, lalu kemudian karena kita melayani Tuhan, menjadi pemimpin pujian, pemain musik, menjadi singers, menjadi asyar, apapun dalam pelayanan, kemudian Anda tetap membenci orang itu. Pelayanan tidak boleh menjadi alasan untuk pembenaran diri bahwa saya benar di hadapan Tuhan, tapi kemudian pada bagian Anda tidak menyukai orang lain. Itu sama sekali tidak Alkitabiah. Alkitab katakan, sekalipun engkau bisa berbahasa malaikat, tapi kalau gak ada kasih percuma. Sekalipun Anda punya karunia macam-macam, karunia iman, sekalipun Anda berkorban mati, tapi kalau Anda gak mengasihi, Tuhan bilang percuma. Jadi demikian seriusnya cinta itu buat kita. Maka juga saya katakan demikian serius dan powerfulnya, maka obsesi kita untuk menjadi sesuatu, awali lakukan itu dengan kita mulai mencintai Tuhan. Kalau Anda belajar untuk mencintai Tuhan, dengar baik, seserius atau sebagaimanapun masa lalu kita, sekotor, serusak, apapun masa lalu kita, ya. Tapi hari ini, awali titik perjalanan hidup rohani kita dengan mulai mencintai Tuhan dengan benar. Maka hari ini kehidupanmu akan berubah dan diubahkan Tuhan atas dasar kita mencintai Tuhan dengan tulus. Sehingga cinta kita kepada Tuhan akan mengubah. Sehingga kita katakan yang lalu Tuhan lupa. Yang lalu Tuhan gak ingat-ingat lagi. Dan Tuhan akan membawa kita pada sensasi-sensasi spiritual yang rohani. Saya ingin challenge, ayo jemaat, belajar, latih, kejar cinta Tuhan. Mengasihi Tuhan, saya pun sedang belajar. Mengasihi Tuhan dengan benar. Anda akan alami perubahan hidupmu. Anda akan alami apa yang menjadi doa-doamu di hadapan Tuhan. Jelas, tanpa cinta semuanya tidak berarti. Sebab cinta akan membuat kita semakin kuat di hadapan Tuhan.
Setiap keadaan sebaliknya dari cinta, dengar baik. Setiap keadaan sebaliknya dari cinta hanya membuat kita jatuh dan jauh dari Tuhan. Tidak ada orang yang akan menjadi semakin besar karena dendam. Tidak ada orang yang semakin diberkati karena kebencian. Tidak ada orang yang semakin berprestasi karena tidak mengampuni. Sehingga kita sebagai gereja Tuhan harus hidup dan mengawali semuanya dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi, mencintai Tuhan dengan benar. Cintamu terhadap sesuatu, terhadap seseorang yang pernah mengubah kehidupanmu. Cintamu terhadap seseorang yang pernah memberikan nilai positif, mungkin apa yang berubah dari hidupmu. Dengar baik, cintamu kepada Tuhan akan memberikan perubahan yang lebih signifikan dalam kehidupan kita. Bersyukur kalau kita bisa punya orang yang bisa dicintai. Bersyukur. Alkitab katakan 1 Yohanes 4 ayat 20, kalau kita mengasihi Allah, tapi membenci orang yang kelihatan. Bagaimana mungkin kita mau jujur mengasihi Tuhan yang gak kelihatan secara fisik? Makanya saya pernah katakan, jangan pernah melayani Tuhan hanya karena alasan seseorang dan bukan Tuhan. Ya. Dan sebaliknya, jangan pernah menjadikan alasan tidak melayani Tuhan karena seseorang. Jangan. Di semua aktivitas hidup kita, alasan terpenting yang paling serius adalah mengasihi, mencintai. Cintai. Anda para profesional, kan jelas kalau Anda mencintai pekerjaanmu, maka Anda akan produktif dalam pekerjaan. Benar ya, para profesional, benar ya. Kalau Anda mencintai pekerjaanmu, Anda akan perform dengan baik. Demikian powerfulnya cinta itu. Dan cinta kita kepada orang lain akan mengubah orang lain. Para orang tua, jangan pernah give up untuk mencintai anak. Jangan pernah give up untuk mencintai papa, mencintai ibu. Betapa sakitnya masa lalu yang pernah mungkin Anda alami. Tapi saya berkata kepada Anda, jangan pernah menyerah untuk mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab itulah cara Allah, cara Tuhan untuk membentuk kita menemukan pribadi Tuhan dengan tulus. Ada satu kisah. Beberapa tahun yang lalu, di Amerika, di Baltimore, Maryland, ada seorang profesor sosiologi, seorang sosiolog. Dia membawa para mahasiswanya di daerah kumuh di Baltimore, Maryland. Dan mereka melakukan satu studi kasus di Baltimore, di daerah kumuh. Bersama dengan para mahasiswa, mereka mengambil 200 anak laki-laki dan melakukan penelitian berdasarkan teori untuk memprediksi apa yang akan terjadi terhadap masa depan anak-anak, 200 anak ini. Mulai mereka prediksi, fail. Sudah tahu nggak bahwa, saya nyimpang sedikit dari kisah itu. Di Amerika, pemerintah membangun penjara baru. Bukan berdasarkan tingkat kriminal. Bukan berdasarkan itu lagi. Berdasarkan kehidupan keluarga. Kalau mereka bisa memprediksi secara teori, apa yang akan terjadi terhadap masa depan dari anak-anak di dalam keluarga. Mereka lihat orang tua yang tidak berperan secara maksimal, atau single parents, dan seterusnya. Saya kembali kepada Baltimore. 200 anak diprediksi tidak akan memiliki masa depan yang baik. 25 tahun kemudian, seorang sosiolog yang lain, profesor, dia mengetahui tentang studi kasus ini. Kemudian dia follow up studi kasus ini. Dia ajak mahasiswanya untuk mencari tahu hasil dari 200
orang, anak dari daerah perkumuhan ini yang tadinya masih anak kecil, sekarang sudah orang dewasa tentunya. Mereka mendatangi semua itu ada kecuali 20 orang dari mereka yang sudah ada yang meninggal, ada yang pindah kota. Tapi 176 dari 180 yang sempat mereka temui. 176 dari 180 yang sempat mereka temui. 176 dari anak-anak yang sudah dewasa itu. Mereka ada yang jadi lawyer, ada yang jadi dokter, ada yang jadi akademisi, ada yang jadi accountant, dan you name it. Semua karir profesional yang luar biasa. Bahkan di atas rata-rata dari yang lain. Lalu ditanya, para profesor sosiologi ini bertanya, dan para mahasiswa bertanya, tanya satu-satu. Apa jawaban dari 176 yang sudah sukses ini? Mereka bilang begini, well, ada satu guru, mereka katakan. Ada satu guru. Mereka mengatakan bahwa ada satu guru yang memberi kesan dalam hidup mereka. Lalu mereka cari tahu siapa guru itu. Guru itu masih hidup. Dan mereka datang menemui guru itu. Menemui guru itu yang sudah tua. Dan waktu ditanya, apa formula yang kau gunakan pada waktu mendidik anak-anak ini sampai mereka bisa sukses, bahkan sangat berbanding sebaliknya dari teori yang kita pelajari. Apa formulanya? Guru yang sudah tua ini katakan begini, well, simple. I just love them. I just love them. Moral story-nya, pesan moral dari story ini adalah cinta dapat mengubah masa depan seseorang. Cinta dapat mengubah masa depan seseorang. Ketika pimpinan fakultas university bertanya kepada salah seorang dosen dengan prestasi terbaik sebagai dosen dengan mengajar terbaik. Ditanya, apa rahasianya? Jawabannya pun cuma sama. Dia bilang kepada profesornya, sama. I just love them. Dan itu kisah-kisah nyata. Bahwa cinta dapat mengubah masa depan seseorang. Dengan kita mencintai Tuhan, kalau mencintai dapat mengubah masa depan seseorang. Terlebih lagi dengan kita mencintai Tuhan. 2000 tahun yang lalu dengan alasan cinta, Yesus memberikan dirinya sebagai korban. Dan hasilnya adalah saya dan saudara tetap hidup sebagai orang-orang merdeka yang dapat menikmati suasana kenikmatan di dalam Tuhan. Cinta yang ada di dalam dirimu adalah anugerah Tuhan. Untukmu dapat dengan secara merdeka, bebas, leluasa mencintai Tuhan dengan tulus. Cinta yang ada di dalam dirimu adalah cinta yang didesain oleh Tuhan. Dia taruh di dalam setiap sel. Dan itu adalah DNA Kristus. Allah adalah kasih. Itu ada di dalam selmu. Untuk Anda mampu mengasihi orang lain. Sebab di dalam kasihmu kepada orang lain ada kekuatan cinta yang bisa mengubah sesuatu. Makanya jangan pernah semarah-marahnya seorang ayah, seorang ibu. Jangan pernah mengutuki anakmu. Cintai anak-anakmu. Cintai orang tuamu. Cintai orang-orang yang ada di sekitarmu. Apapun alasan yang pernah menyakitkan, mengecewakan dengan baik. Makanya setiap tahun, akhir tahun saya suka bilang, ucapkan terima kasih secara khusus. Ya, sudah ingat ya? Akhir tahun, saya suka bilang terima kasih secara khusus. Khususnya untuk mereka yang memberi persepuluhan. Mereka yang memberi perpuluhan, saya tidak memberikan, saya belajar untuk tidak memberikan kecuali kalau awal. Tapi saya tidak bilang terima kasih ya. Jarang. Saya berusaha untuk tidak.
Dan saya tahu Anda butuh itu. Ucapan terima kasih. Tapi saya dengan sadar memberikan ruang supaya Tuhan yang mengisi ruang kebutuhan emosi itu. Orang akan berkata, nggak tahu berterima kasih nih pendeta. No. Alasan saya jelas. Supaya cinta dan sayang saya kepada saudara tidak dipengaruhi karena besar kecilnya persepuluhan Anda. Atau Anda beri atau tidak mempengaruhi cinta saya. Kalau saya ke Indonesia, saya ditanya. Saya bilang harta saya yang paling besar adalah jemaat. Di hadapan Tuhan saya berkata, yang saya punya, Anda suka atau tidak, Anda benci atau tidak, Anda terima, yang ada di hati saya adalah mencintai jemaat. Hanya itu. Dan saya bersyukur rema ini Tuhan taruh. Saya nggak bisa apa-apa, yang saya punya hanya mencintai saudara, terserah responmu apa. Tapi hari ini Tuhan mengkonfirmasi karena cinta itu yang akan membawa Anda. Tuhan memberkati perjalanan kehidupan. Saya cuma bisa berdoa. Sebut nama Anda cuma bisa berdoa karena alasan cinta. Saya nggak ngomongin asal sekedar karena di hadapan saudara, di hadapan Tuhan. Saya berdiri di mimbar. Kalau saya jauh dari saudara. Kalau saya ke liburan. Kalau saya doa, saya ngomong tentang jemaat, saya bisa nangis. Yang saya punya itu. Saya bersyukur kepada Tuhan beri rema ini. Yang harus kita bangun adalah itu. Makanya strong community itu hanya ikatannya cuma satu, cinta. Kalau kita cinta satu dengan yang lain, enak tuh. Rawat itu dengan baik, apapun keadaannya. Apapun keadaan, udah rawat, cinta udahlah. Kalau Anda ingin orang lain berubah, udah cintai dia. Amin. Amin. Kalau Anda ingin orang lain berubah, cintai dia. Anda akan lihat hasilnya. Cinta demikian powerful. Demikianlah kita pun harus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Sekali lagi, terhadap obsesi apapun kita kepada Tuhan. Terhadap apapun yang kita gumuli, kita pertanyakan kepada Tuhan. Dan dengan semua usaha, teori kita pelajari, tapi kita nggak bisa mendapatkan hasilnya semaksimal mungkin. Kalau itu ada cuma sementara. Tapi hari ini saya berkata kepada saudara, mulailah dengan mencintai Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau Anda nyanyi karena Anda cinta Tuhan, nyanyianmu menjadi berbeda. Kalau Anda melayani Tuhan karena Anda mencintai Tuhan, pelayananmu berbeda. Kalau Anda datang beribadah karena alasan cinta kepada Tuhan, ibadahmu akan berbeda. Makanya di doa saya tadi saya katakan, supaya kita tidak mencintai hanya karena pikiran kita, dasar pikiran kita. Mencintai karena dasar kebutuhan kita, tapi kita mencintai dari hati kita. Makanya lambang cinta itu gambarnya jelas. Apa saudara? Hati. Jelas. Hati. Enggak ada cinta gambarnya segitiga, enggak. Jelas. Bangun kehidupan rohani kita semua atas dasar cinta. Kalau kita saling mencintai, saling mengasihi, maka yang terbaik akan kita alami. 1 Yohanes 4 ayat 19. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, itu bukan karena kita membalas. Nggak ada yang dapat kita buat. Untuk bisa nggak ada yang dapat kita nominalkan untuk kita bisa membayar kebaikan Tuhan. Nggak ada. Tapi mari konstruksikan kembali pujian kita. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Konstruksi kembali dalam pikiran. Apapun masa lalumu, tapi kalau hari ini kita memulai kembali, mengkonstruksi kembali tentang cinta kita kepada Tuhan, maka di titik kita hari ini dan perjalanan hidup kita, kita akan masuk
pada sensasi-sensasi cinta, sensasi-sensasi rohani yang lahir dari cinta. Bangun karakter yang mampu atau mudah mencintai, mengasihi. Bangun karakter itu. Pelihara, rawat hubungan untuk bisa mencintai, mengasihi. Cinta dalam hubungan relasi secara sosial. Yang saya mau bangun kepada Anda adalah hubungan cinta, relasi fileonya. Hubungan dengan sesama. Keluarga, bangun cintamu. Married relationship. Dan semua sebagai gereja bangun relasi. Kasih agape. Yang Tuhan minta bagi kita gereja Tuhan adalah kembali kepada cinta mula-mula. Kita bangkit berdiri bersama.